Ada nggak masa di mana unfilled order atau UFO ini nggak efektif atau nggak bekerja dengan baik? Jawabannya ada. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV ya. Kita selalu bilang di mana-mana ini dia tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, hashtag Nusantara teredukasi dimanapun teman-teman cari ya, mau di Instagram, mau di YouTube ya, di Facebook, itu seharusnya banyak yang berhubungan dengan komunitas kita. Dan di dalam komunitas kita, mostly of the time, para tradersnya itu menggunakan unfilled order untuk bisa bertransaksi, untuk bisa menganalisa chart, untuk bisa mempelajari cara pandang kita terhadap market, memandang market dengan cara seperti itu. Sampai akhirnya mereka punya harga beli, harga jual, target profit, toleransi stop loss misalnya, dan lain-lain yang semuanya jadi satu kesatuan atau satu set of rules yang kita sebut sebagai unfilled order teknik gitu. Nah, apakah teknik itu selalu menghasilkan profit? Jawabannya ya so far mostly of the time iya. Tapi tidak selalu. Saya nggak berani bilang selalu ya teman-teman. Mostly of the time yes. Tapi kalau ditanya adakah masa di mana UFO ini tidak efektif? Jawabannya ada. Nah, untuk itu teman-teman, saya perlu ajak teman-teman untuk sama-sama ngelihat di chart bagaimana sebenarnya unfilled order ini bekerja dan gimana sih sebenarnya ketika kejadian atau detik-detik di mana dia mulai tidak efektif bekerja. Banyak orang, teman-teman, di awal kita udah kasih tahu sama mereka ya, kita udah kasih paham ceritanya ya. Banyak orang kita kasih pemahaman yang jelas banget bahwa kita selalu disarankan follow trend. Tapi ada banyak orang, banyak traders, banyak senior traders bahkan yang juga mau mencoba baik itu backtesting maupun forward testing untuk melihat apakah strategi ini bisa bekerja dengan baik tanpa follow trend. Kan katanya counter trend juga profit. Nah, kan ada statement seperti itu. Nah, tidak semua keadaan bisa digunakan semua jurus, teman-teman. Jurus tertentu dipakai untuk keadaan tertentu. Nah, ini yang perlu teman-teman klasifikasikan ya, kira-kira begitu. Karena saya khawatir teman-teman, ada banyak orang yang mulai, wah mas kayaknya kita nggak perlu ngelihat tren lagi deh. Tools iTrend itu kita bisa abaikan berarti ya gitu. Oh kayaknya kita mulai bisa langsung lihat aja lah di sana iZone-nya misalnya. Harga rekomendasi dari iZone misalnya ada indikator namanya iZone gitu ya. Dia punya harga buy dan harga sell udah jelas kok mas. Yang penting ada MA9 common time frame-nya kan. Misalnya seperti itu ya. Semakin teknikal semakin jelimet, malahan orang semakin mencari jalan yang ternyata rules dasarnya terlupakan. Nah di saat itulah banyak terjadi di mana unfilled order teknik atau UFO mulai tidak efektif digunakan. Oke. Nah, yang paling krusial adalah ketika satu hal yang penting banget teman-teman ya. Unfilled order teknik itu mulai tidak efektif ketika trennya sudah terlalu lama, cenderung berakhir atau berganti arah. Sebenarnya teman-teman, tools iTrend kita itu udah bener-bener sangat-sangat membantu menurut saya. Tapi lagi-lagi ya, yang namanya 5.000 transaksi ke belakang, 5.000 candle ke belakang yang dianalisa sama tools iTrend itu tidak selalu mewakili apa yang akan terjadi di masa depan. Yang namanya juga rata-rata. Kalau kita bilang misalnya average-nya 6 hari kalau misalnya dia uptrend misalnya seperti itu. Itu average teman-teman. Ada hari di mana dia uptrendnya mungkin 4 hari, ada hari di mana dia uptrendnya berturut-turut 8 hari, 9 hari, mungkin 12 hari, dan seterusnya. Gitu. Jadi, itu angka rata-rata. Nah, yang kita perlu garis bawahi, teman-teman, kita selalu mau mentoleransi tren di bawah rata-ratanya. Oke, jadi kalau misalnya average-nya 6 dari uptrend misalnya di Euro USD ya, maka dia tidak perlu ditransaksikan lagi di hari ke-7-nya. Walaupun kan itu rata-rata mas, berarti kan mungkin hari ke-7 masih bisa menghasilkan dong. Yes, ketika itu terjadi, bukan makanan kita. Nah, itu statement yang perlu jelas ya. Yuk, sekarang kita sama-sama lihat di chart teman-teman. Di layar teman-teman semua udah kelihatan ya, ini chart Euro USD yang saya punya. Bukan saya sih yang punya Euro USD ya. Ini chart yang ada di depan saya. Dan di sini teman-teman sudah saya pasangin tools iTrend di bawahnya nih. Kalau teman-teman lihat ya.
Di bawahnya ini ada tools yang namanya iTrend. Saya kasih panah biar jelas. Nah, itu dia. Tools iTrend ini, teman-teman, ini kita gunakan sebagai filter trend. Dan yang seperti teman-teman lihat, ini kalau saya mundurin ke belakang, teman-teman bisa lihat nih. Di daerah sini, ya. Tuh, lihat. Uptrendnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih dari 15 hari uptrend berturut-turut. Walaupun, teman-teman, kalau teman-teman lihat kan, lingkaran yang paling kanan ini, teman-teman, di tanda panah yang sebelah kanan ya. Lingkaran yang paling kanan, bulatan paling kanan itu warnanya hijau. Artinya dia confirm uptrend, bulat tebal hijau. Ini lagi uptrend Euro USD sekarang, detik ini ketika saya ngelihat chart Euro USD waktu video ini direkam. Nah, di sini datanya teman-teman, average-nya 6, current-nya 2, expired-nya 0, dan confirm trend-nya. Dari data ini kita tahu bahwa rata-rata kalau uptrend dia 6 candle. Karena ini time frame daily, berarti rata-rata Euro USD itu kalau uptrend 6 hari berturut-turut. Gitu. Walaupun faktanya tadi kita lihat kan ada yang sampai lebih dari 15 hari. Tapi ada yang cuma 4 hari itu. Sebelahnya lagi 5 hari, sebelahnya lagi 3 hari, sebelahnya lagi 4 hari dan seterusnya. Begitu juga dengan downtrend, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini di urutan yang warna merah panjang ini, tuh, teman-teman lihat ya, di panah yang tengah, itu berapa biji tuh merah bulatnya tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sama. Lebih dari 15 juga, teman-teman. Dan saya yakin rata-ratanya jauh di bawah 15 sebetulnya. Mungkin di bawah 10, gitu ya. Mungkin cuma 5, jangan-jangan. Downtrend average, gitu. Artinya, teman-teman, rata-rata itu bisa lebih dari rata-rata, bisa kurang dari rata-rata. Yang kita mau itu tidak mau lebih dari rata-rata. Karena peluang untuk lebih dari rata-rata membuat kita jadi salah arah tren. Itu yang penting. Nah, kalau teman-teman lihat ya, sekarang kita udah lihat iTrend-nya. Misalnya contoh nih, yang downtrend-nya merah panjang itu teman-teman kan mewakili candle yang ini nih. Saya kasih garis ya. Tuh dia. Mewakili candle yang itu kan. Candle yang merah panjang. Turun ke bawah, ada seling-selingan hijaunya sesekali ya. Itu adalah downtrend yang cukup panjang yang terjadi di Euro USD beberapa minggu yang lalu. Oke, ini candle-nya daily soalnya ya, beberapa minggu yang lalu. Nah, kalau kita menggunakan teknik unfilled order, teman-teman, tentunya kita menggunakan base area sebagai pengambilan keputusan untuk buy atau sell. Kalau downtrend berarti kita hanya cari sell. Nah, menurut iTrend, teman-teman, waktu dia merah di titik yang banyak merahnya berurutan itu di bawah tengah, itu adalah saat dimana kita seharusnya mencari sell transactions. Gitu. Sampai kapan? Sampai trennya berakhir. Perkaranya kan trennya akan terus berlanjut tuh. Gitu. Dan hari itu kita nggak tahu kan seberapa jauh downtrendnya akan terus berjalan. Ini kalau misalnya kita turunin ke H1, nah ini penting. Ini kan candle daily ya, panjang banget nih. Begitu turun ke H1, teman-teman bisa lihat di sini. Di chartnya. Begitu kita turunin ke H1, tuh dia lihat. Candle-nya bentuknya seperti ini. Ini candle yang tadi garis panahnya saya bikin di daily, sekarang chartnya kita turunin ke H1. Puncak dari atasnya tuh kejadiannya kayak gitu. Nah, teman-teman kan bisa lihat. Ya, bentuk chartnya. Di saat dia mulai ya dari garis panah yang sebelah kiri atas itu ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri atas itu dia permulaan downtrend di mana iTrend di daily tadi memulai downtrendnya. Saya yakin itu mulai dot-dot pertamanya tuh, hari-hari pertamanya dia memulai downtrend di Euro USD. Sehingga kita mencari sell. Ada banyak banget unfilled order, drop base drop yang menghasilkan profit, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman lihat di sini ya, saya kasih panah. Nih. Ini drop base drop nih. Aduh, salah. Itu yang saya maksud. Itu adalah drop base drop yang sekali dia dapat retest dan habis itu dia reaksi sekali, dia reaksi 2 kali, dia reaksi 3 kali menghasilkan profit, teman-teman. Harga naik ke atas, kita sell, turun ke bawah. Naik lagi ke atas, kita sell lagi, turun ke bawah. Naik ke atas, kita sell lagi, turun ke bawah berdasarkan drop base drop yang ada sebelumnya. Kalau kita turun ke bawah lagi, masih banyak lagi teman-teman yang bekerja dengan baik. Nih, teman-teman bisa lihat. Drop base drop yang ini juga bekerja. Nih, kalau teman-teman lihat. Set. Kita pasang sell limit ketika drop base drop di sebelah kiri terjadi. Ketika harga kembali ke lingkaran ini, saya bikin lingkaran ya. Tuh. Ketika harga naik ke atas, dia langsung jatuh lagi ke bawah dan membentuk downtrend yang selanjutnya. Dan kita mendapatkan profit. Kita TP, teman-teman.
turun jauh banget habis itu. Gitu kan? Banyak lagi, ini kalau semuanya saya gambar banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih kumpulan drop base drop ini menghasilkan profit, lagi-lagi menghasilkan profit. Teman-teman lihat nih, drop base drop itu membuat kita pasang sell limit, harga masuk, floating profit masuk lagi, floating profit masuk lagi, floating profit, dan profit yang terakhir jauh terus turun terus ke bawah seperti itu. Jadi berkali-kali bisa menghasilkan profit teman-teman ketika kita ride the trend. Nah, kalau teman-teman terus fokus sama downtrend dan tidak perhatikan expired trendnya, teman-teman terus saja cari sell, ada masa di mana dia tidak efektif. Nih, teman-teman lihat, tanda panahnya kan bablas ke bawah tuh. Sementara chartnya udah mulai naik ke atas berganti menjadi uptrend. Nah, disinilah teman-teman perlu menahan diri ya. Karena kalau teman-teman lihat ya masih ada yang bekerja sih ya. Teman-teman masih bisa lihat kalau di sini misalnya teman-teman pasang drop base drop ini aja nih misalnya yang terakhir nih. Nih, ini masih profit mungkin ya. Jadi drop base drop ini itu masih bisa menghasilkan. Tapi setelah itu teman-teman, kalau teman-teman terus-menerus mencari sell, teman-teman akan kehilangan momentum buy-nya. Karena harusnya di saat kita salah seperti itu, kita mulai perlu melihat iTrend lagi dan lihat di dalam iTrend apakah dia masih confirm downtrend dan belum expired. Kalau sudah expired, teman-teman, expiry-nya sudah titik 2 yes, maka teman-teman berhenti sell. Walaupun, ternyata benar tuh kan harganya turun lagi. No, itu udah bukan makanan kita. Nah, teman-teman lihat. Di sini, ini kalau saya kecilin banget chart-nya, tuh ya, ini time frame H1 ya. Teman-teman lihat, profit. Tapi habis itu, teman-teman kalau masih terus sell, yang terakhir salah. Teman-teman akan kena stop loss, terus harganya mulai uptrend. Nah, di sini kita udah harusnya cari buy. Saat terjadi perubahan tren itulah teman-teman adalah waktu di mana-mana unfilled order tidak efektif. Gitu. Nah, yang menarik adalah teman-teman, berdasarkan data, ternyata dari unfilled order yang kita punya sebagai teknik yang selama ini kita pakai bertahun-tahun gitu ya, kita hanya mungkin salah sekali ketika trennya salah, berubah gitu. Tapi kita bisa benar berkali-kali ketika kita ride the trend di saat iTrend-nya belum expired. Nah, kalau teman-teman tahu, iTrend yang belum expired itu bisa profit berkali-kali, teman-teman. Kalau misalnya rata-rata 6 hari downtrend dia biasanya downtrend-nya 6 hari gitu ya. Dalam 6 hari mungkin teman-teman bisa dapat 2-3 transaksi gitu. Dapat beberapa transaksi yang profitable. Tapi ketika teman-teman terus-menerus sell lagi di saat downtrend dan expired-nya sudah yes dari iTrend, teman-teman masih pasang sell-nya, kemungkinan sell yang terakhir stop loss gitu. Jadi tetap bisa tidak efektif ketika tren berubah. Makanya kenapa kita tetap perlu memperhatikan iTrend. Nah, ini pertanyaan bagus sebetulnya. Kapan iTrend atau kapan unfilled order tidak efektif kan gitu ya? Jawabannya itu teman-teman, tidak ada teknik di dunia ini yang 100% win rate-nya, yang selalu benar. Yang bisa teman-teman lakukan adalah, ya di video-video sebelumnya kita udah pernah bahas ya, cek yang mana yang paling mudah untuk teman-teman implementasikan di trading room Anda. Yang paling mudah untuk bisa digunakan dalam jangka panjang menurut saya, dan banyak para mentor NFC yang lain dan juga para senior traders yang udah menghasilkan banyak banget di komunitas kita sepakat bahwa unfilled order ini yang risk reward-nya paling oke. Yang paling minim effort, paling gede hasil. Gitu kira-kira. Walaupun tetap ada resiko. Tapi resiko itu harus dihadapin sebagai traders, nggak bisa dihindarin. Yang harus dilakukan adalah manage risk-nya. Menurut saya ini resikonya paling minim, di mana kita mungkin salah sekali, tapi mungkin benar berkali-kali. Itu RR-nya jelas tuh, ya kan? Kita punya resiko yang mungkin terjadi, tapi kita punya reward yang lebih besar yang ditawarkan. Kalau kita melakukannya berkali-kali, teman-teman, on the long run, teman-teman menang. Bertumbuh akunnya, itu yang kita lakukan. Apalagi kalau teman-teman menggunakan target profitnya bukan 1:1 aja, tapi banding 2 atau banding 3. Sehingga kalau salah 3 kali, profit cuma sekali, langsung ke fire tuh. Loss yang 3 kalinya tadi. Profit 2 kali misalnya, udah dapetin 6 dari 1 kali resiko yang harus didapatkan, 1:3. Baru salah 3 kali tadi, baru udah kebayar, sisanya masih profit gede banget gitu. Walaupun pada kenyataannya dalam 2 transaksi profit, tapi 3 transaksi loss gitu.
Nah, itulah hari di mana mungkin unfilled order jadi tidak efektif. Oke? Buat teman-teman yang udah banyak pakai teknik ini, saya rasa teman-teman udah mulai bisa nyatuin puzzle-nya, udah mulai ngerti gitu ya. Buat teman-teman yang belum, nggak usah khawatir, teman-teman jangan bingung, teman-teman langsung aja buka di kolom deskripsi, cari link nfc.co.id/EC ya, atau Nusantara Teredukasi, teman-teman klik, di situ nanti teman-teman akan bisa langsung pilih chat WhatsApp dan pilih siapapun yang nanti bisa bantu Anda. Itu adalah konsultan edukasi dari komunitas kita yang teman-teman bisa manfaatin di WhatsApp aja, nanya-nanya tentang unfilled order, tentang video mana lagi yang seharusnya teman-teman tonton, ada nggak artikel misalnya di Instagram yang mungkin teman-teman bisa dapetin manfaatnya, di follow Instagramnya tuh yang di bawah, @NusantaraFX Community, teman-teman tonton di sana. Nah, itu akan mungkin jadi manfaat buat Anda. Oke? Kalau teman-teman juga ngerasain manfaat dari video ini, silakan share video ini ke orang lain, ke teman-teman Anda yang juga lagi sama-sama belajar trading gitu ya, yang masih terbuka informasinya sama channel YouTube NFC Forex TV yang mungkin bisa bantu mereka jadi trader yang lebih baik, jadi versi traders yang lebih baik buat diri mereka. Teman-teman punya amal jariah, share video ini ke mereka. Gitu. Oke? Itu aja teman-teman dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan input di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan menarik, kita akan bikin lagi jadi satu video yang bikin jawaban teman-teman didapat dengan lebih lengkap. Kira-kira gitu. Ya. Oke, itu aja teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.